Penambahan kasus COVID-19 di Jawa Barat berdampak pada ketersediaan ruang isolasi di rumah sakit rujukan yang semakin berkurang. Saat ini rata-rata tingkat keterisian ruang isolasi di Jawa Barat sudah mencapai 70%. Jumlah rumah sakit sekarang menipis, kapasitas ruang isolasinya sudah tembus lebih dari 70%. Ya, dan itu sudah lampu merah. Tingkat keterisian ruang isolasi COVID-19 di Jawa Barat saat ini sudah melewati ambang batas atau standar WHO. Berdasarkan data dari Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Jawa Barat, saat ini tingkat keterisian ruang isolasi di rumah sakit rujukan sudah melebihi 70%. Berkurangnya kapasitas ruang isolasi dirasakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung atau RSHS. Saat ini, tingkat keterisian ruang isolasi di RSHS sudah mencapai lebih dari 90% setiap harinya. Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum RSHS Muhammad Kamaruzzaman mengatakan, RSHS sudah menyiapkan 99 ruang isolasi untuk perawatan pasien COVID-19. Namun karena jumlah pasien terus meningkat, kemungkinan besar RSHS akan menambah ketersediaan ruang isolasi agar bisa menampung lebih banyak pasien. Memang rencananya kalau melihat perkembangan jumlah pasien yang cukup tinggi ini, kita akan menjadikan ruang Kemuning 4 menjadi ruang pelayanan COVID juga, ya. Termasuk ruang Kemuning 5 nanti juga akan kita gunakan. Karena masing-masing ruangan itu kapasitasnya sekitar 40, jadi cukup banyak kalau memang nanti digunakan akan berarti untuk dapat mengurangi kepadatan daripada pelayanan di lantai 3, lantai 2, lantai 1. Hal serupa juga terjadi di RSUD Al Ihsan, Kabupaten Bandung. Sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Barat, tingkat keterisian ruang isolasi di RSUD Al Ihsan bahkan mencapai 100%. Kepala Satuan Tugas COVID-19 RSUD Al Ihsan, Apen Abgani Ridwan mengatakan, lonjakan pasien COVID di RSUD Al Ihsan mulai terjadi di awal November. Sebelumnya, rata-rata pasien COVID yang dirawat di RSUD Al Ihsan berkisar 20 hingga 30 orang. Namun sejak awal November jumlahnya meningkat, hingga membuat ruang isolasi yang berjumlah 123 tempat tidur terisi penuh. Kita bisa naik ke 143 bed, tapi kalau kita ada outbreak, kita akan siapkan. Soalnya ada pasien yang non-COVID juga, banyak yang dirujuk karena tidak ada tempat tidur. Jadi kita tidak bisa menangani COVID sendiri juga saja karena yang non-COVID juga banyak. Jadi kita kemarin skenario Bu Direktur, kalau kita outbreak, kita siapin yang di bawah, gedung-gedung yang di bawah yang tadinya tempat parkir motor kita bisa buka begitu, kalau memang outbreak begitu. Tapi kita juga akan mempersiapkan mungkin konfirmasi sama koordinasi sama BPSDM nih. BPSDM bisa dibuka sampai mudah-mudahan sampai ke 400 tempat tidur. Jadi yang kita ke Al Ihsan yang betul-betul yang kasus yang berat semua begitu. Berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat, hingga Kamis 3 Desember 2020, jumlah kasus total terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Barat mencapai 54.159 kasus dengan 7.084 pasien masih dalam isolasi atau perawatan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Penambahan kasus COVID-19 kembali memecahkan rekor baru 8.000 kasus hari ini. Papua mencatatkan penambahan terbanyak disusul Jawa Barat di urutan kedua. Sejauh mana usaha pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meredam laju penularan COVID-19 di Jawa Barat? Bagaimana kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan di sana? Saya akan langsung tanyakan ke Wakil Gubernur Jawa Barat, ada Kang Uu Ruzanul Ulum. Selamat malam Pak Wagub, apa kabar? Assalamualaikum. Ya, halo. Ya, bisa dengar ya Kang Uu? Ya. Baik. Jadi gini, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini terus mengadakan usaha untuk mengantisipasi tentang apa yang disampaikan barusan, penuhnya hunian di rumah sakit. Ya. Hari ini sampai sekitar 70% lebih tempat tidur yang disediakan untuk pasien COVID. Nah, pemerintah sekarang sedang mencari tempat-tempat untuk isolasi. Alhamdulillah sudah ada MOU dengan Kemenag Provinsi, yaitu Wisma Haji yang ada di wilayah Jawa Barat akan dipakai untuk ruang-ruang isolasi. Seperti Wisma Haji yang ada di Bekasi, kemudian yang ada di Indramayu dan yang lainnya, ini sudah diperbolehkan oleh Kementerian Agama.
Jadi kami tinggal mempersiapkan sarana dan prasarananya. Oke. Dan juga kami sampaikan bahwa hari ini saja kita yang terpapar 1.600 kan hari ini, itu sebenarnya data yang sudah lama mungkin baru masuk hari ini, jadi datanya melonjak seperti itu. Padahal itu datanya sudah masuk dari lebih awal. Tapi mungkin karena baru masuk, jadi delay, kalau pesawat mendelay gitu. Jadi baru keluar hari ini angkanya seperti itu. Oke, tapi Kang UU ini juga perlu dievaluasi oleh Pemprov Jawa Barat, meskipun data lama mungkin ya. Tapi dari rekor baru ini, Jawa Barat di urutan kedua. Kemudian tingkat hunian rumah sakitnya sudah di angka 70%. Apa, Kang, evaluasi dari Pemprov? Ya, makanya Pak Gubernur kemarin memohon untuk libur panjang sekarang di akhir tahun ini jangan terlalu panjang. Karena kemarin juga waktu libur panjang yang pertama itu naiknya sangat luar biasa. Kemudian juga beliau menyampaikan jangan dulu ke Jawa Barat gitu, para turis itu. Supaya kita bisa mengantisipasi. Tetapi pada prinsipnya kita tidak bisa melarang secara keras jangan ke Jawa Barat, sah-sah saja. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah bisa terkendali apa yang menjadi kegaduhan kemarin beberapa hari ke belakang. Bahkan sekarang COVID ini reproduksinya di bawah 1, 0,62. Kalau kemarin kan bisa 1,32. Nah, sekarang sudah mundur lagi. Jadi alhamdulillah. Tinggal semua memahami dan menyadari, terutama masyarakat. Karena di saat ada sebuah klaster terpapar, mereka menyadari adanya kelengahan dari masyarakat tentang kumpul, tentang pakai masker, dan yang lainnya. Oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat, mohon bisa bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah ini sayang terhadap masyarakat. Oleh karena itu harapan kami, apa yang disampaikan oleh pemerintah mohon ditaati. Pola hidup bersih dan sehat, serta 3M itu. Baik, Pak Wagub, mengimbau agar tidak datang ke Jawa Barat dulu ya, atau mungkin ke Bandung secara spesifik. Apakah artinya ini penambahan kasus yang terjadi di Jawa Barat memang hasil evaluasinya karena banyaknya mungkin wisatawan yang datang ke Jawa Barat atau ke Bandung? Atau seperti apa sebetulnya, Kang? Beberapa hal yang terpapar biasanya datang dari luar. Baik dari Jakarta, mohon maaf saya sebutkan nama, ataupun luar Jakarta. Dan itu sudah menjadi pegangan kami, ada yang terpapar karena itu. Yang kedua juga, kenapa daerah tersebut banyak yang terpapar? Kebanyakan karena mobilitasnya, mobil mereka itu sangat tinggi. Dilihat dari handphone kerjasama dengan pihak Telkomsel, kenapa nih di daerah ini begitu hebat kenaikan COVID-nya? Oh ternyata dilihat dari nomor handphonenya mereka itu kaditu dia lah kata orang Sunda mah. Begitu hebat. Oleh karena itu harapan kami masyarakat kalau memang tidak terlalu banyak keperluan mendingan jangan dulu beraktivitas, tetapi sebenarnya sah-sah saja beraktivitas, tetap menggunakan protokol kesehatan. Apalagi Pak Presiden kan harus bergerak, memerintahkan, dan juga tetap protokol kesehatan kemarin juga kan menguatkan kembali kepada para bupati, wali kota, dan gubernur untuk menguatkan kembali tentang protokol kesehatan. Jadi tetap tidak bisa hanya pemerintah, tapi harus ada kerjasama dengan masyarakat. Baik, Kang, Jawa Barat ini kan secara keseluruhan cukup menarik ya, karena secara geografis juga berdekatan juga beberapa kota dengan DKI Jakarta yang ini sulit mungkin untuk membendung bagaimana mobilitas masyarakat yang dari daerah-daerah penyangga ibu kota. Untuk daerah-daerah yang katakanlah masih zona merah, Kang, atau menjadi pantauan dari Pemprov Jawa Barat, daerah mana saja itu, Kang Uu? Kemarin kan sudah kami sampaikan, termasuk juga daerah yang sedang melaksanakan pilkada. Ini kayak Kabupaten Tasik, kemudian Karawang, kemudian juga ada Cimahi, ada Depok, gitu seperti itu. Nah, ini semua sebenarnya permasalahan itu aja permasalahannya begitu.
Termasuk juga kan Bodebek, Bogor, Depok, Bekasi kan karena dekat dengan Jakarta. Ya. Begitu. Jadi ini semua kembali kepada masyarakat. Nah, sekarang untuk yang sekarang melaksanakan pilkada ini, harapan kami para calon-calonnya ini harus memakai protokol kesehatan. Jangan seolah-olah kampanye seperti hal yang biasa. Makanya kan sekarang tagline kampanye sekarang, kampanye damai dan sehat, begitu. Termasuk juga saya minta kepada Panwas untuk jangan hanya melihat pelanggaran dalam bidang misalnya tentang money politik ataupun penggunaan fasilitas negara bagi incumbent ataupun syarat, black campaign, tetapi yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pun ini harus ada tindakan dari pihak Panwas. Karena kan PKPU juga sekarang kan dirubah, ada tentang hal itu. Oke, Kang, masalah yang itu aja, apa yang dimaksud oleh Pak Wagub sebetulnya, masalah yang kemudian itu aja menjadi penyebab penambahan kasus atau sulitnya untuk masyarakat tentang protokol kesehatan, kemudian adanya masyarakat luar Jawa Barat yang masuk ke wilayah Jawa Barat, yang memang di daerah tersebut termasuk risiko tinggi di daerahnya, seperti itu. Kemudian juga masyarakat yang tidak melaksanakan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Jadi kan pemerintah ini ada 3 benteng. Pertama, bentengnya adalah untuk menjaga dengan PHBS dan 3M. Yang kedua, kami terus melaksanakan pengetesan, biar tahu di mana letak reproduksi daerah mana yang lebih banyak kan yang lainnya. Rata-rata kami seminggu 50.000 dan kemarin agak menurun 35.000 karena memang agak kurang. Nah, kemudian baru penanganan. Tapi penanganan di sini bukan berarti dikasih obat, vaksin dan yang lainnya karena memang belum ada vaksinnya. Jadi 3 benteng yang dilaksanakan dalam suasana seperti hari ini. Oke, Kang, dengan tingkat keterisian rumah sakit isolasi yang mencapai 70% tadi, dampaknya apa, Kang, untuk pelayanan kesehatan secara umum dan juga untuk penanganan COVID-19 sendiri di Jawa Barat? Ya, halo? Ya, baik, Kang. UU dengan tingkat keterisian rumah sakit isolasi, dengar, Kang? Suara saya, Kang, bisa mendengar? Halo? Baik, Kang UU bisa mendengar suara saya, Kang? Halo, Kang UU, selamat malam. Ya. Oke, halo. baik. Kang, Kenapa? dengan tingkat keterisian 70% rumah sakit isolasi, dampaknya bagaimana, Kang, bagi pelayanan kesehatan, bagi penanganan COVID-19 di Jawa Barat? Pelayanan kesehatan ini memang harus ekstra ya. Termasuk juga kami minta kepada rumah sakit ditambah lagi kuotanya. Kalau kemarin di sini mungkin disediakan 50 bed, ya sekarang minta ditambah. Tapi itu belum ada yang memberikan jawaban seperti itu. Ya, tetapi kami tadi sudah disampaikan mencari tempat-tempat yang memang bisa dimanfaatkan. Dan konsekuensinya kami harus mengadakan tempat tidur dan harus menyediakan insan-insan kesehatan yang ada di sana. Jadi ditarik gitu ya, di puskesmas atau di mana. Karena orang-orang puskesmas juga sekarang kan sudah ahli dalam menangani COVID ini. Beda dengan dari awal-awal. Kalau dari awal kan belum begitu ahli dan begitu memahami, hanya orang-orang yang sudah di tingkat rumah sakit atau apa. Kalau sekarang di tingkat puskesmas pun mereka sudah memahami tentang hal ini. Jadi tinggal diambil gitu ya. Baik, Pak Wagub, terakhir, ini kita sudah masuk bulan Desember ini, Kang UU. Tadi Kang UU juga sempat menyinggung soal ada pilkada serentak ya di beberapa daerah di Jawa Barat. Antisipasi libur panjang, meskipun sudah diputuskan dikurangi, tapi tidak bisa kemudian itu menjamin pergerakan masyarakat untuk melakukan libur panjang, terutama mungkin untuk masuk ke wilayah Jawa Barat. Bagaimana ini, Kang, skenario yang akan diambil oleh Pemprov Jawa Barat mengantisipasi selain hanya menghimbau kepada masyarakat untuk 3M saja? Ya, yang pertama mungkin untuk masalah yang sekarang kan tanggal 9 sebentar lagi. Kita sedang membahas apakah mereka yang masuk ke TPS di rapid atau bagaimana. Tetapi kemarin sudah berbincang-bincang yang akan kemungkinan dites itu adalah mereka yang mempunyai hak pilih tapi berasal dari luar kota Jawa Barat. Kemudian juga
dia mau melaksanakan hak pilih di daerah tersebut. Ini nanti ada koordinasi dengan pihak RT RW dan kepala desa itu. Yang kedua juga kalau yang usianya bukan usia, kalau yang di saat dites masuk TPS suhu badannya 37%, 37 derajat, ini biasa akan di TPS-nya tertentu. Nanti setelah setelah pencoblosan mereka di swab gitu kan, atau dites bisa seperti itu. Tapi itu semua belum menjadi sebuah keputusan. Baru hanya pembicaraan-pembicaraan, mungkin keputusan yang pastinya nanti akan diumumkan oleh Pak Gubernur tentang hal itu. Yang kedua, bagi mereka yang datang ke wilayah Jawa Barat, memang sebenarnya kami diuntungkan ya Pak ya, dengan banyaknya masyarakat luar datang ke Jawa Barat, dengan adanya libur ini, karena kan ekonomi kita menggeliat. Ya. Pak Gubernur juga memerintahkan bergerak dan yang lainnya, tapi tetap protokol kesehatan. Jadi ada manfaat, ada mafsadatnya. Nah, bagaimana caranya kita ambil manfaat tapi meminimalisir madaratnya itu? Mungkin seperti hal yang biasa, kita di tempat-tempat tertentu mengadakan tes, kemudian nanti dilihat kalau memang dia positif mungkin disuruh kembali bekerja sama dengan TNI Polri. Kemarin juga waktu libur itu kan saya sendiri yang datang, yang ada di Cianjur itu kan, seperti itu. Tetapi tetap semuanya saya berharap kembali kepada pribadi masyarakatnya masing-masing. Kalau masyarakatnya tidak mau mentaati, ya seperti. Tapi kami tidak menyalahkan kepada masyarakat, karena kalau saling menyalahkan tidak ada solusi. Yang penting ingin bekerja samanya dalam hal ini. Baik, sebelum ditemukan. Ya. Ya. Baik, Pak Wagub, terakhir, apakah mungkin mengambil langkah PSBB lagi di sejumlah tempat atau daerah di Jawa Barat? Ini sebenarnya di Jawa Barat juga ada beberapa daerah yang masih PSBB. Tapi PSBB-nya kan PSBB lokal, tidak tingkat kabupaten. Sebenarnya PSBB ini sangat merugikan. Terutama anjloknya ekonomi di Jawa Barat ini gara-gara PSBB. Begitu, tapi alhamdulillah ekonomi hari ini sudah naik lagi di atas 2%. Kemarin sudah disampaikan, karena produksi pabrik-pabrik sekarang sudah berjalan lagi, tetapi belum maksimal. Kemarin saja kami sudah mengekspor jas ke Amerika, biasanya 15 kontainer, kemarin baru 6. Tapi kan lumayan. Artinya PSBB ini kayaknya berat kalau di Jawa Barat kembali melaksanakan PSBB karena berdampak terhadap ekonomi yang kami rasakan pengalaman seperti itu. Baik, Kang Uu, mudah-mudahan ada kebijakan yang paling tepat untuk paling tidak mengurangi penularan atau penambahan kasus khususnya di Jawa Barat. Kang Uu, kita lihat bersama ke depan seperti apa kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Pemprov Jawa Barat. Terima kasih banyak, selamat malam Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.